Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Aprilia Imratun Nazifa dari kelompok 2 sebagai moderator pada hari ini yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 2 kelas C PGMI Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para pemateri kita pada hari ini. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Aprilia Imratun Nazifa. Dilanjut untuk pemateri kedua yaitu Saudari Aziza. Dan pemateri yang ketiga yaitu Saudari Mufilia. Kelompok 2 ini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan dalam Prospektif Pendidikan Islam. Pendidikan merupakan sebuah kunci pembentukan kepribadian anak mulai dari sekarang. Karena asas pendidikan tidak hanya sekedar memberi pengetahuan, tetapi juga melatih budi pekerti anak bangsa dan mengatasi kenakalan remaja terhadap beraneka ragam perbuatan yang menyimpang. Jika kepribadian individu dilandasi oleh nilai-nilai agama sebagai fondasi utama, maka jiwa budi pekerti yang baik akan tumbuh dan menjadikan bangsa yang sejahtera. Terdapat keterangan bahwa dalam Islam ada 3 nilai penting, yaitu adab, akhlak, dan keteladanan. Yaitu adab menuju kepada pengetahuan sikap yang berhubungan dengan semua perilaku perintah Allah SWT. Akhlak dapat menuju kepada sikap kebiasaan dalam kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu keteladanan. Keteladanan berfokus kepada kualitas karakter, seperti yang ditunjukkan oleh umat muslim yang selalu patuh dan taat pada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nilai tersebut menjadi sebuah pilar dari pendidikan karakter Islam. Berdasar pada uraian konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap, pengetahuan, dan keterampilan memiliki kaitan erat dengan pendidikan Islam. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Aziza. Baik, pendidikan dan pendidikan Islam. Pendidikan menurut KBBI berasal dari kata didik, yang mana kata ini mendapat kata berimbuhan me, sehingga terciptalah makna mendidik, artinya memelihara dan memberi latihan. Sedangkan menurut lugha atau bahasa, pendidikan yakni proses pembelajaran atau penyampaian guna mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang sehingga dapat mendewasakan seseorang atau sekelompok orang tersebut, yang mana melalui cara pengajaran dan pelatihan. Jadi pendidikan Islam dapat disimpulkan sebagai pendidikan iman dan pendidikan amal. Sedangkan pendidikan iman di sini berarti pendidikan yang berlandaskan dengan ajaran agama Islam. Dan pendidikan amal berarti kita mempraktekkan seluruh amal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam. Yang pertama, perbuatan mendidik itu sendiri, yakni kegiatan, perbuatan, dan sikap yang diciptakan oleh pendidik pada saat berinteraksi dengan anak didik. Yang kedua, yaitu anak didik, yakni adalah orang yang sangat penting pada pendidikan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam, yakni dasar yang menjadi landasan seluruh kegiatan pendidikan Islam. Yang keempat, yakni pendidik, yaitu orang yang menciptakan kegiatan pendidikan Islam. Yang kelima, yakni materi pendidikan atau bisa kita sebut sebagai kurikulum. Materi pendidikan ini adalah termasuk pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun secara rapi sehingga bisa disampaikan kepada anak didik. Yang keenam, media pendidikan Islam, yakni semua sesuatu yang bisa diterapkan guna menyampaikan pesan pendidikan dari pendidik kepada anak didik. Yang ketujuh, metode pendidikan Islam, yakni tindakan yang sangat tepat yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan atau memberikan suatu materi pendidikan Islam kepada anak didik.
Yang kedelapan, yakni evaluasi pendidikan, berisi tentang bagaimana melaksanakan penilaian atau keterangan tentang hasil belajar anak didik. Yang kesembilan, alat-alat pendidikan, yakni alat-alat yang bisa dipergunakan selama mengikuti pendidikan Islam sehingga tujuan utama pendidikan Islam tercapai. Yang ke-10 yakni lingkungan sekitar, yakni macam-macam keadaan yang bisa berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, pengertian materi pendidikan. Materi pendidikan atau bisa disebut sebagai bahan ajar dan kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, tujuan pendidikan tidak akan tercapai dengan baik tanpa membekali siswa dengan materi pembelajaran atau bahan ajar tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Saudari Mufilia. Yes.
Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.